Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evangeline Griselda Jupiter Klabu, bisa dipanggil Sela, saya dari kelas 10A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer, lalu fenomena cuaca dan iklim, serta dampak perubahan iklim global. Lalu dengan konsep-konsep atmosfer. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Jadi lapisan-lapisan atmosfer bumi ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu ada troposfer. Yang pertama itu lapisan paling bawah hingga 12 km. Yang kedua itu tempat terjadinya fenomena cuaca atau hujan, angin, dan awan. Dan yang ketiga, semakin tinggi suhunya maka semakin dingin. Yang kedua itu stratosfer. Yang pertama itu dari 12 km hingga 50 km. Yang kedua itu terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi UV. Yang ketiga itu suhu meningkat seiring ketinggian. Lalu yang ketiga itu ada mesosfer. Yang pertama itu dari 50 km hingga 85 km. Yang kedua itu tempat terbakar sebagian besar meteor. Dan yang ketiga itu suhu sangat dingin. Keempat, termosfer. Dari ketinggian 85 km hingga 600 km. Tempat terjadinya aurora dan orbit satelit rendah. Lalu suhu bisa sangat tinggi. Yang kelima itu eksosfer. Yang pertama itu lapisan terluar mencapai ribuan kilometer. Yang kedua itu batas antara atmosfer dan ruang angkasa. Berikut fenomena cuaca dan iklim. Yang pertama itu cuaca, kondisi atmosfer dalam waktu singkat atau jam ke jam harian. Contohnya itu hujan hari ini, angin kencang, suhu siang hari. Berikutnya itu iklim. Pola rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama 20-30 tahun. Contohnya iklim tropis dan iklim gurun. Berikutnya itu fenomena cuaca dan iklim, meliputi yang pertama itu hujan, badai, angin topan, kekeringan. Yang kedua itu El Nino dan La Nina. Dan yang ketiga itu musim hujan dan kemarau. Ketiga, dampak perubahan iklim global. Yang pertama itu kenaikan suhu bumi atau pemanasan global. Lalu yang kedua itu mencairnya es kutub dan naiknya permukaan laut. Yang ketiga itu cuaca ekstrim atau gelombang panas, badai kuat, banjir, dan kekeringan. Yang keempat itu gangguan produksi pangan. Yang kelima itu kepunahan spesies dan gangguan ekosistem. Yang keenam itu dampak kesehatan atau penyakit tropis dan heat stroke. Lalu di sini saya akan memberikan penjelasan lengkap tentang atmosfer, unsur cuaca dan iklim, serta isu perubahan iklim dan solusinya. Yang pertama itu teman-teman lapisan-lapisan atmosfer dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu teman ada troposfer, letaknya 0-12 km dari permukaan bumi. Ciri-cirinya itu tempat terjadinya cuaca, awan, hujan, dan angin. Berikutnya suhu, semakin naik ke atas suhunya semakin menurun. Yang kedua itu stratosfer, letaknya 12-50 km. Ciri-cirinya terdapat lapisan ozon atau menyerap sinar UV. Lalu suhu, semakin naik ke atas maka suhu semakin meningkat. Yang ketiga itu mesosfer, letaknya itu 50-85 km. Ciri-cirinya itu tempat meteor terbakar. Dan suhunya itu semakin naik ke atas, suhu menurun tajam. Yang keempat itu termosfer, letak 85-600 km. Ciri-cirinya itu terjadi aurora, lapisan ionosfer atau pantulan gelombang radio, dan suhunya itu suhu sangat tinggi hingga ribuan derajat Celcius. Yang kelima itu eksosfer, letak 600 km ke atas. Ciri-cirinya batas luar atmosfer, molekul gas sangat jarang. Lalu yang kedua itu unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama itu suhu udara, tingkat panas atau dingin di suatu tempat. Yang kedua itu tekanan udara,
berat massa udara mempengaruhi arah angin. Lalu berikutnya angin, udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Lalu kelembapan udara, kandungan uap air di udara. Lalu curah hujan, jumlah air hujan yang turun dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga itu proses terjadinya fenomena cuaca. Yang pertama itu sirkus air, yaitu melalui evaporasi, lalu ke kondensasi, lalu ke presipitasi, ke infiltrasi, lalu ke runoff, dan ulang. Berikutnya itu pembentukan awan. Uap air naik dan mengalami kondensasi itu di atmosfer membentuk awan. Lalu angin. Disebabkan perbedaan tekanan udara berperan besar dalam distribusi panas dan kelembapan. Lalu yang keempat itu dampak dinamika atmosfer terhadap kehidupan. Yang pertama itu pertanian. Perubahan cuaca mempengaruhi musim tanam dan panen. Yang kedua itu transportasi. Kabut, hujan lebat, dan badai mengganggu penerbangan dan pelayaran. Berikutnya itu kesehatan. Perubahan suhu ekstrim dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA, stroke, dan heat-stroke. Lalu yang kelima itu perubahan iklim global dan dampaknya. Yang pertama itu penyebab emisi gas rumah kaca atau CO2, CH4, dan N2O. Lalu dampaknya, yang pertama itu pemanasan global, yang kedua itu kenaikan permukaan air laut, lalu yang ketiga itu mencairnya es batu, yang keempat itu cuaca ekstrim atau badai, kekeringan, yang kelima itu gangguan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Lalu yang keenam itu upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama itu mitigasi, mengurangi emisi karbon, lalu yang kedua itu reboisasi dan penghijauan. Lalu yang ketiga energi terbarukan atau matahari dan angin. Yang keempat itu transportasi ramah lingkungan. Berikutnya ada adaptasi. Yang pertama itu pembangunan tanggul dan pengolahan air. Yang kedua itu pengembangan varietas tanaman tahan iklim ekstrim. Yang ketiga itu ada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Lalu berikutnya penjelasan tentang konsep-konsep atmosfer dalam contoh kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pengertian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer itu sangat penting karena melindungi bumi dari sinar matahari berlebihan, menjaga suhu tetap stabil, dan menyediakan udara untuk bernapas. Contoh sehari-harinya itu saat kita bernapas, kita menghirup udara yang merupakan bagian dari atmosfer. Tanpa atmosfer itu tidak akan ada udara. Lalu contoh-contoh sehari-harinya itu teman-teman, oksigen kita itu hirup untuk bernapas, sedangkan karbon dioksida itu kita keluarkan saat menghembuskan nafas. Lalu fungsi atmosfer itu yang pertama itu dia melindungi dari radiasi matahari, lapisan ozon menyerap sinar ultraviolet berbahaya. Lalu yang kedua itu menjaga suhu bumi tetap hangat. Efek rumah kaca alami menjaga bumi tidak terlalu dingin. Yang ketiga itu tempat berlangsungnya cuaca dan iklim. Yang keempat menyediakan gas untuk kehidupan. Contohnya jika tidak ada atmosfer, suhu siang bisa sangat panas dan malam sangat dingin seperti di bulan. Dan yang kelima itu peran atmosfer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu cuaca. Kita merasakan panas, hujan, dan angin karena pergerakan udara di troposfer. Yang kedua itu penerbangan. Pesawat terbang di lapisan troposfer dan stratosfer. Lalu berikutnya komunikasi. Gelombang radio dipantulkan oleh atmosfer atau ionosfer di termosfer. Berikutnya kesehatan. Lapisan ozon melindungi kulit kita dari kanker akibat sinar UV. Dengan itu, kesimpulannya, atmosfer itu sangatlah penting bagi kehidupan di bumi. Ia tidak hanya menyediakan udara untuk bernapas, tapi juga melindungi, mengatur suhu, dan memungkinkan terjadinya berbagai fenomena alam yang kita alami setiap hari.